Selamat pagi anak-anak kami semuanya. Di pagi hari ini tanggal 26 Februari 2021 kita akan melanjutkan proses belajar mengajar kita di mata pelajaran PKK Produk Kreatif Kewirausahaan. Sebelum Bapak menjelaskan materinya, Bapak akan mengajak kita bersama untuk berdoa bersama sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Terima kasih. Nah, di pertemuan ini atau di pertemuan ke-15 kita telah belajar ya di pertemuan ke-14 kemarin tuh. Tapi Bapak akan mengingatkan juga kepada kita bahwa di pandemi ini akan kita selalu menjaga kesehatan, mematuhi protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah kita. Yaitu untuk harapan kami ke depan kepada anak-anak kami untuk selalu menjaga kesehatannya ya. Nah, untuk itu kita langsung saja pada materinya, dimana di pertemuan ke-14 kemarin kita sudah belajar di aplikasi yang bisa digunakan dalam membuat gambar kerja user interface atau UI. Itu kemarin sudah dijelaskan ya, apa sih yang digunakan ya, dalam membuat gambar kerja user interface. Ada Sketch App, Adobe XD, dan Figma itu kemarin. Kemudian di situ juga ada pembuatan animasi film kartun dengan komputer multimedia. Itu sudah dibahas juga. Dan juga sistem pendukung komputer multimedia. Nah, di subbab ini nomor 1 adalah sistem pendukung komputer multimedia. Di bawahnya kan ada sistem perangkat keras. Nah, ini kita melanjutkan di bagian ini adalah sistem perangkat lunak atau software di pertemuan ke-15 ini ya. Untuk itu Anda juga sudah belajar dan saya harap Anda memahaminya materi pada pertemuan ke-14 kemarin tuh. Tapi kita kali ini akan belajar ya, membahas dengan topik yang sama adalah sistem pendukung komputer multimedia. Saya mengingatkan kembali kepada kita atau kepada anak-anak kami semua bahwa multimedia itu adalah media yang menggabungkan antara dua unsur ya, atau lebih media yang terdiri dari teks, audio, foto, video, dan animasi ya. Itu untuk multimedia. Tanpa unsur-unsur tersebut takkan ada atau terbentuk yang dinamakan dengan multimedia ya. Nah, kemudian juga spesifikasi dari pendukung komputernya harus memenuhi syarat atau dapat dijangkau oleh komputer kita sendiri itu, supaya apa yang kita buat tidak ada masalah dalam berkarya, seperti mendesain atau membuat sebuah karya seperti kreator maupun video lainnya, vlog ya. Di kali ini atau di pertemuan ke-15 ini ya, pertemuan 15 dalam sistem perangkat lunak ya. Sistem perangkat lunak sudah Anda tahu apa itu, yaitu yang terdiri dari aplikasi atau software yang bisa digunakan dalam mendesain, bisa juga membuat, bisa juga, dan juga merancang. Itu untuk software ya. Nah, berikut adalah contoh perangkat lunak yang dibutuhkan dalam pembuatan berkas multimedia. Anda bisa melihat ya di layar monitor ini bahwa ada juga perangkat lunak ya, selain dari yang saya sebutkan dari atas tadi, bahwa di sini ada nomor 1 dan Microsoft Word. Anda sudah familiar dan mendengar ini, bahwa dalam membuat sebuah Microsoft Word atau menulis, mendesain, menyimpan dan lain-lain adalah
bisa menggunakan format RTF atau Rich Text Format. Apa gunanya? Gunanya adalah supaya tulisan atau paragraf yang kita buat di Word itu tidak akan terjadi kekacauan. Ya, terjadi kekacauan seringkali pada saat ini bahwa di Windows 7 ya, Windows 7 dengan Windows 10 2016 juga bisa ada. Kita memindahkan file ya dengan Windows yang berbeda akan berpengaruh ya, akan terjadi kerenggangan, bisa kerenggangan spasi, ukuran dan juga lain-lain ya. Supaya Anda lebih mudah untuk dan bisa Anda gunakan juga di berbagai Windows, saya sarankan untuk di format penyimpanan atau type dari Word itu, baik itu Windows 10, Windows 7 dan Windows 16 dan lain-lain, Anda gunakan tipe RTF ya, supaya tidak ada kerenggangan atau perubahan dari teks-teks yang Anda tulis dari lembar kerja Anda ya. Itu nomor 2 ya. Adobe Premiere adalah ini sebagai media ya untuk mendesain ya, bisa berupa video, bisa berupa gambar, bisa berupa rancangan dan lain-lain. Anda bisa gunakan dengan Adobe Premiere. Anda bisa mendownload ya, dimana di dalamnya ada berkas audio, video dan lain-lain ya. Itu ada juga yang itu nomor 3, sound ya, suara dari recording atau suara dari perekamannya yang berfungsi dalam pengolah berkas audio atau audio WAV4 atau tipenya adalah WAV ya. Kemudian image processor yang bisa berupa Adobe Photoshop, mungkin Anda sudah tahu itu bagaimana sih, dan CorelDRAW seperti Anda gunakan, mungkin sudah tahu dikit ya, itu untuk image processor ya. Kemudian di nomor 5, Microsoft Video ya for Windows, berfungsi untuk menangkap, capture ya, dan mengedit hasil rekaman audio video dengan kamera ke dalam berkas audio video interleaved atau AVI. Ini juga Anda bisa gunakan ya untuk merekam seperti di aplikasi saat ini Anda gunakan atau Bapak gunakan adalah Bedicam. Bisa juga melalui Switch, bisa juga KineMaker, bisa juga recording layer bisa ya, itu tergantung kebutuhan miliki ya, Anda butuhkan. Kemudian di contoh-contoh dari perangkat lunak yang saya barusan jelaskan, bahwa ada juga di bawah ini di layarnya adalah nomor 2, perancangan sistem multimedia. Di dalam merancang atau membuat sebuah multimedia harus kita merancang multimedia. Apa sih yang kita gunakan? Apa sih landasan kita dalam membuat multimedia? Yaitu ada beberapa langkah pengembangan sistem multimedia, yaitu ada mendefinisikan masalah. Itu terutama ya topiknya. Anda tentukan dulu masalahnya, kemudian Anda pecahkan dengan memerlukan sistem multimedia. Seperti di saat ini kan ada namanya metode pembelajaran daring. Anda bisa memperagakan dengan menjelaskan apa sih masalah yang Anda alami dalam proses daring ini. Itu mendefinisikan masalah. Kemudian merancang konsepnya. Konsep dalam maksud di sini adalah inti dari multimedia, merancang langkah-langkah ya, langkah-langkah dalam merancang langkah-langkah dalam pembuatan multimedia ini. Apa sih yang Anda buat ya, seperti yang dari atas tadi, masalahnya harus ditentukan. Kemudian ada juga harus ada kolaborasi ya, kolaborasi antara teman juga bisa, supaya dalam konsepnya ini terarah dalam pembuatan atau perancangan multimedia. Merancang konsep itu buatlah bagannya, apa sih intinya, penyelesaiannya seperti apa, itu fungsi dari merancang konsep ini, supaya jalur yang Anda gunakan ini tidak lari dari
topik yang mendefinisikan masalah dari atas tadi ya. Kemudian adalah merancang isi. Nah, tentunya di sini juga ini penting. Ini di mana-mana pun dalam pembuatan multimedia Anda harus merancang isinya. Karena yang menentukan lancarnya atau menentukan prioritasnya dari multimedia itu harus isinya lengkap ya. Harus lengkap. Yang dimana isinya tanpa ada isinya bisa berupa teks, audio, video, animasi dan lain-lain, itu bisa Anda gunakan ya. Kemudian menulis naskah ya. Menulis naskah juga perancangan isi dilanjutkan dengan penulisan naskah yang akan disajikan. Naskah diperlukan dalam kelancaran dialog ya. Melancarkan dialog pada setiap adegan yang direncanakan dan semua elemen dan terinci dari urutan yang telah ditentukan. Ini menulis naskah ini Anda harus kolaborasi juga atau melakukan rencana yang melakukan perencanaan dialog. Nah, supaya apa yang Anda tuangkan dalam multimedia atau lembar kerja Anda itu dapat disimak oleh audiens ya. Semua dan juga ada manfaat atau makna dari multimedia yang Anda buat ya. Seperti di animasi Anda bisa di Macromedia Flash ini ya. Nah, bisa ini salah satu aplikasi untuk merancang multimedia adalah ini multimedia. Ini Macromedia Flash. Anda bisa menggunakan animasi ini, tapi dia hanya bersifat 2 dimensi. Ini masih standar. Kalau dia Blender adalah di 3D atau dimensi. Kemudian di langkah-langkah yang lain dari pengembangan sistem ini ada juga yang tadi merancang isi, menulis naskah, kemudian di sini merancang grafik ya. Merancang grafik yang adalah grafik yang dapat mendukung dialog. Adapun perancangan grafis harus sesuai dengan model dialog ya. Grafik di sini maksudnya adalah titik dari apa yang kita buat itu dapat mendukung spesifikasi dari laptop ya. Kebanyakan di multimedia harus yang kita gunakan adalah laptop yang spesifikasinya tinggi ya. Kenapa? Karena yang menentukan keindahan ya, menentukan hasil dari apa yang kita rancangkan itu adalah grafisnya. Nah, grafis ini sangat berpengaruh pada hasil ya. Itu untuk langkah-langkah dalam pengembangan sistem multimedia. Nah, di nomor 3 juga tadi bahwa ada program aplikasi pendukung. Nah, program aplikasi pendukung ada macam-macam pendukungnya, seperti Adobe Illustrator 10. Ini bisa Anda gunakan atau temui di media sosial. Anda juga bisa mendownload ya. Belajar dari dasar dulu ya. Adobe Illustrator 10 ini yaitu bisa membuat film kartun. Nah, membuat film kartun, aplikasi pendukung yang dipergunakan untuk mempersiapkan objek ya. Untuk mempersiapkan objek, gambar program tersebut akan dianimasikan dan dimodifikasi dengan menggabungkan antara objek, gambar, dan bekas suara pada program aplikasi Macromedia Flash. Ya, seperti yang Bapak jelaskan tadi, ini perpaduan. Ini Anda bisa gunakan juga mendesain dan membuat animasi di berbagai software. Ya, yang berikutnya adalah program aplikasi pendukung lainnya. Yang di situ adalah Core Edit Pro 2.0 ya. Nah, di sini di Adobe Illustrator 10 merupakan software khusus yang diciptakan untuk media gambar yang memiliki kemampuan ilustrasi yang lebih baik dari Flash. Itu jelas. Karena grafis tadi kemudian memiliki vektor, memiliki
resolusi yang tinggi. Nah, memiliki resolusi yang tinggi dari Adobe Illustrator 10 ini daripada Flash, karena dia hanya bersifat atau memiliki dimensi 2 ya, sedangkan Adobe memiliki dimensi 3. Premiere bisa juga ya. Tapi kebanyakan untuk Adobe ini memiliki vektor ya, karena dasar dalam pembuatan Adobe Illustrator ini adalah vektor. Akan tetapi software ini hanya dimanfaatkan sebatas menggambar dan mewarnai tanpa bisa membuat animasi ya. Itu untuk Adobe Illustrator. Adobe Illustrator 10 telah mempunyai fasilitas untuk mengekspor hasil gambar menjadi file dengan format flash, dan hasil impor gambar tersebut tidak menjadi satu melainkan terpisah ya, menjadi kelompok kecil-kecil yang dapat dimanipulasi kembali pada flash. Ini keuntungan kita menggunakan Adobe Illustrator 10 ini ya. Kita bisa memanipulasi atau memindahkan data atau file yang kita desain itu, kita pindahkan di aplikasi seperti Flash tadi, Macromedia Flash. Seperti mendesain, sebenarnya kayak vektor tadi, kita bisa mengambil apa yang kita rancang itu, apa yang kita desain itu, kita pindahkan ya, sehingga mutu dari gambar yang kita buat atau garis-garis yang kita buat itu bisa kita gunakan di Flash dengan memiliki memiliki resolusi yang sama ya, memiliki resolusi yang sama dengan Adobe Illustrator. Kita ekspornya melalui Macromedia Flash. Kemudian di B itu Cool Edit Pro ya, desain perancangan pembuatan film kartun dapat menggunakan program aplikasi Cool Edit Pro 2.0. Itu bisa Anda gunakan juga di software, yaitu namanya Cool Edit Pro 2.0 ya. Program tersebut merupakan program aplikasi pendukung yang berfungsi untuk menciptakan berkas suara digital yang akan dipergunakan untuk mengisi suara pada film kartun ya. Ini fungsi dari Cool Edit Pro ini, ada untuk menciptakan berkas suara, kayak pengeditan ada di film-film horor itu ya. Itu ada satu digunakan aplikasinya Cool Edit Pro, itu mengedit suara menjadi ada bentuk-bentuk ya, ada macam-macam dari suara yang ada di dalam Cool Edit Pro 2.0 itu. Itu adalah sebatas atau penjelasan dari pembelajaran kita pada pagi hari ini. Cukup sampai di sini di pertemuan ke-15 ini. Semoga apa yang saya jelaskan, semoga Anda memahaminya, dan jangan lupa untuk mengerjakan ya kuis yang Bapak share di GCR dan serahkan dengan tepat waktu ya. Ingat bahwa di dalam pembelajaran kita selalu responsif ya, baik itu di GCR maupun di WA. Kalau ada yang dipertanyakan nanti bisa melalui kolom komentar di GCR maupun di WA juga, karena ada WA kita ya. Itu harapan Bapak ya untuk anak-anaknya. Terima kasih, selamat pagi.